Hai, di dalam sesi ini saya akan memberikan sebuah latihan umum di mana bagaimana kita bisa memanfaatkan fasilitas modifier di dalam 3D Studio Max. Saya akan mencoba untuk menciptakan sebuah elemen, sebuah bendera. Untuk membuat suatu adegan, suatu elemen bendera, saya harus membutuhkan sebuah tiang yang dimana saya pergunakan dengan menggunakan objek geometri silinder. Saya buat dari tampak atas, top, biar posisi dia berdiri, menjulang ke atas. Ya, oke. Terus kemudian saya scroll, ya, dan saya menekan tombol F4 untuk menghilangkan kesan wireframe-nya. Kemudian saya menekan tombol Alt W untuk memperbesar tampilan yang saya aktifkan. Kemudian di modifier dari objek terpilih ini saya pergunakan perubahan radius untuk bisa mengadjust besaran yang sesuai dengan media yang saya ingin buat. Kemudian saya tekan Alt W lagi untuk membalik ke tampilan keempat tampilannya. Di tampak front, kemudian saya pergunakan Alt W untuk memperbesarnya. Saya pergunakan sebuah objek kedua yang saya jadikan sebagai benderanya. Di objek kedua ini saya gunakan sebuah objek box yang saya buat sedemikian rupa sehingga proporsinya membentuk sebuah elemen baru yang menyerupai sebuah komposisi bendera dan tiang. Dan di dalam bendera tiang ini, kalau saya tekan F4, Anda akan melihat sebuah segmented di dalamnya. Nah, untuk sebuah bendera, dikarenakan dia tercipta dari sebuah elemen kain yang mempunyai ketipisan yang sangat khusus, maka bentuk ketinggian yang terdapat di dalam elemen box saya perkecil menjadi 0,1. Ya, sehingga dia terlihat tipis, masih mempunyai ketebalan tapi terlihat tipis. Dan bila Anda perhatikan dari tampak atas, Anda cukup menggunakan perintah move untuk mengatur ke dalam center dari sebuah circle seperti ini. Ya. Oke. Sekarang saya sudah mempunyai dua buah elemen, tiang dan bendera. Kemudian untuk bisa menggerakkan objek bendera ini seperti di pembahasan sebelumnya, persyaratan objek itu bisa berubah bentuknya. Dia harus mempunyai segmented di dalamnya. Dalam hal ini length segment dan width segment saya perbanyak sedemikian rupa. Semakin banyak segmented di dalamnya, semakin lembut proses deformations yang dia lakukan. Tetapi memperberat proses berpikir dalam komputer. Nah, seperti Anda lihat, saya sekarang mempunyai sebuah elemen box yang menempel pada sebuah tiang dari sebuah silinder. Box ini kemudian saya convert ke dalam kategori editable mesh dengan cara mengklik kanan di tulisan box. Kemudian Anda akan mendapatkan suatu fasilitas editable poly. Di dalam editable poly, Anda bisa membuat suatu pemilihan berdasarkan vertex. Kenapa saya lakukan seperti ini? Sebelumnya saya akan menjelaskan sebab akibat kenapa pola berpikir seperti itu muncul sebelum saya mendapatkan jawabannya. Ini kelas balik seperti yang lalu yang pernah saya lakukan. Untuk membuat sebuah elemen ini bergerak, saya membuat suatu atau menambahkan sebuah modifier yang di sini Anda akan mendapatkan suatu perintah ripple atau riak air atau sesuatu yang bergelombang dari yang mempunyai sebuah titik sumber. Kalau modifier ripple ini saya aktifkan, maka Anda mendapatkan dua buah kategori, objek itu sendiri dan modifier pertama yang Anda buat. Di dalam modifier ripple, Anda akan mendapatkan suatu perintah amplitude, ketinggian pertama dan ketinggian kedua. Kemudian ada wavelength, besarnya atau radius dari gelombang yang diciptakan. Pace kemudian adalah bentuk percepatan pergerakannya, dan decay adalah bentuk tegasan gelombang terhadap sumber. Dalam hal ini kalau Anda lihat, setelah saya menggunakan ripple dengan parameter defaultnya dia, maka Anda belum bisa memperlihatkan bentuk perubahan gelombang. Tetapi bila saya memberikan suatu penambahan parameter di amplitude pertama, dalam hal ini berjumlah 10, maka Anda sudah bisa melihat suatu bentuk perubahan di sini. Seperti itu. Ya. Dan saya tinggal menambahkan amplitude kedua 10. Maka Anda akan mendapatkan sebuah proses gelombang yang diawali dari sumber awal pertama di center. Ini dinamakan ripple.
kalau misalkan saya menjalankan base-nya, maka Anda mendapatkan sebuah gerakan ke center atau keluar. Ya, ini adalah ripple. 10 untuk kasus ini terlalu besar, saya menggunakan 2 dan 2. Jadi saya perkecil. Kemudian wavelength, besarnya jarak ripple dari ripple pertama dan ripple kedua. Ya. Pace, bentuk perubahan yang bisa Anda lakukan. Decay, ripple akan semakin mengecil apabila dia menjauh dari titik sumber. Nah, untuk kasus ini seperti Anda lihat, bendera itu akan berkibar, tetapi tidak menciptakan titik tengah di dalamnya. Oleh karena itu, saya pergunakan sub-object ripple, atau Anda bisa buka tombol plus di samping ripple, atau bisa menekan tulisan ripple sampai dia berwarna kuning. Anda akan mendapatkan dua buah pilihan, kategori gizmo dan kategori center. Di kategori gizmo, pada saat Anda mengklik objek kata gizmo tersebut dan Anda pergunakan sumbu X dan Z dan X dalam hal ini, apabila saya geser, maka Anda bisa memindahkan titik center dari riak. Dalam hal ini, saya pergunakan konteks center untuk bisa memindahkan senternya. Sedangkan gizmo, Anda memerintahkan haltings dari ripple tersebut. Saya perjauh objek center ini sampai keluar dari objek, sehingga Anda tidak bisa melihat sebuah titik pusat dari ripple ini. Kemudian saya atur wavelength-nya sehingga tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar dalam konteksnya. Nah, kalau Anda lihat, biasanya sebuah bendera akan selalu menempel di tiang. Konteks seperti ini sudah bisa Anda dapati suatu pergerakan, seakan-akan pergerakan kain. Tetapi kalau Anda perhatikan lebih detail lagi, dan saya coba untuk menambahkan nilai amplitude-nya biar mempertegas adegan yang terjadi. Di sini seharusnya sebuah objek bendera atau sebuah kain bendera akan menempel di tiangnya. Sedangkan dalam kasus yang sekarang Anda lihat, bahwa objek yang seharusnya menempel juga ikut bergerak, seperti Anda lihat di sana. Hal ini tidak memungkinkan atau tidak mungkin dilakukan, atau tidak mungkin untuk memberikan kesan bahwa kain tersebut menempel pada sebuah benda. Nah, untuk memberikan elemen tersebut, oleh karena itu kita balik ke pembahasan saya yang sebelumnya, ya, bagaimana proses kategori selection dapat mempengaruhi elemen mana yang terkena dan elemen mana yang tidak terkena oleh efek. Dalam hal ini, elemen yang terkena areal ripple adalah dari pojok sini sampai areal seperti ini. Sampai dari pojok A, saya bilang pojok A, sampai areal ke pojok B ini. Selebihnya dia tidak terkena efek ripple dikarenakan kita anggap ujung daripada box ini menempel pada sebuah tiang. Untuk memberikan konteks seperti itu, Anda pergunakan selection vertex, sehingga secara otomatis box ini memperlihatkan jumlah vertex yang telah Anda buat susun sebelumnya. Kalau Anda memilih titik-titik vertex ini, secara teori, komputer hanya memberikan sebuah proses modifikasi di atas objek terseleksi ini hanya pada titik yang terpilih. Hanya pada titik yang terpilih. Kalau Anda perhatikan, warna titik itu terbagi atas dua dalam kategori ini. Yang berwarna merah atau yang terpilih, dan yang berwarna biru atau tidak terpilih. Nah, di dalam kategori selection, di dalam 3ds Geomax, terdapat sebuah perintah yang memungkinkan Anda bisa memilih dengan konteks selection yang halus antara garis terpilih dan antara vertex terpilih dan tidak terpilih. Jarak yang terjadi begitu tegas, sehingga bila kondisi ini Anda lakukan atau Anda biarkan dan Anda balik ke dalam pemilihan ripple di atasnya, maka Anda akan mendapatkan sebuah elemen yang sangat kaku di ujung ini, seperti Anda lihat di sini.
Kalau saya perhatikan dari atas, Anda lihat dari elemen dari atas, maka bila elemen ini di dalam ripple-nya saya gerakan, Anda akan mendapatkan keanehan di ujung ini. Dikarenakan jarak antara atau sifat pemilihan dari vertex terpilih dengan vertex yang tidak terpilih terlalu dekat. Oleh karena itu, saya balik ke dalam pemilihan editable poly, dan Anda bisa memberikan suatu perintah dinamakan soft selection. Konteks ini pernah saya bahas di dalam edisi sebelumnya. Di dalam soft selection, Anda akan bisa mempergunakan perintah soft selection dengan cara mengaktifkan use soft selection. Dan Anda akan melihat sebuah parameter fall off di sini. Apabila parameter fall off ini saya rubah mengecil, Anda akan melihat sebelumnya, Anda akan melihat areal ini, Anda akan melihat sebuah perubahan warna titik dari berwarna merah, orange, kuning, dan berwarna biru. Yang berwarna merah, komputer akan memberikan suatu sifat kepekatan yang sangat pekat, ya, atau perbandingan perubahannya 1:1. Tetapi di dalam konteks berikutnya, elemen berikutnya, Anda akan melihat suatu titik berwarna orange, berarti kekuatannya lebih lemah dibandingkan berwarna merah. Begitu juga warna kuning lebih lemah dibandingkan warna orange. Begitu juga warna kuning hampir kehijauan seperti yang dilihat di sini, sangat lemah dibandingkan yang sebelumnya, dan biru tidak terkena sama sekali. Bila Anda mengaktifkan, mempergunakan perintah soft selection, dan ini biar tidak Anda matikan dalam pemilihan selection vertexnya, dan Anda langsung balik ke pemilihan ripple, maka Anda akan mendapatkan sebuah transisi yang sangat halus dari objek atau efek yang terkena proses rippling dengan dengan vertex atau objek yang tidak terkena pemilihan proses rippling, sehingga Anda akan mendapatkan sebuah elemen bergerak seperti ini. Soft selection sangat membantu untuk bisa membatasi mana areal yang mendapatkan efek terlemah, semakin lemah, dan tidak sama sekali. Itu dapat Anda pergunakan dengan perintah soft selection. Bila saya mencoba untuk memilih hanya area seleksi seperti ini, dan saya perbesar fall off-nya, berarti dari warna merah ini sampai sini adalah warna efek terkuat. Dari warna orange ke warna hijau, efek semakin lemah, dan warna biru tidak terkena sama sekali. Dan di ripple ini, Anda akan mendapatkan kesan seperti itu. Ya, Anda lihat, sangat keras, semakin lemah, dan tidak terkena efek. Jadi, yang perlu Anda concernkan adalah warna dalam pemilihan vertex. Saya balikan lagi ke pemilihan seperti ini, dan saya kecilkan konteks fall off-nya. Ya, seperti ini. Saya tetap membiarkan warna biru karena warna ini tidak terkena efek, dan biasanya saya memberikan suatu gap dengan fall off 12. Oke, sekarang saya balik ke ripple. Nah, di dalam ripple ini, Anda bisa menggunakan suatu perintah untuk merekam pergerakannya. Perintah animate, seperti yang saya telah jelaskan secara jelas di pembahasan edisi sebelumnya. Di sini saya coba untuk mereview kembali. Saya balikkan dia ripple space-nya ke 0. Untuk bisa menganimasi pergerakan ini, saya cukup menekan tombol auto key. Saya geser ke frame terakhir, dalam hal ini frame 100, dan saya rubah parameter pace-nya dari 0 ke angka 3. Sehingga komputer membuat keyframe pace-nya dari kondisi frame unit 0 ke unit 3. Dan setelah Anda selesai, Anda nonaktifkan tombol auto key, Anda rewind, dan Anda play. Maka Anda telah melihat sebuah kibaran bendera. Kita bisa memberikan suatu penambahan kesan terhadap bendera ini dengan cara Anda bisa memberikan sebuah modifier lagi untuk memberikan kesan random atau kesan yang lebih tidak teratur di dalam penciptaan gerakan ripple-nya. Konteks seperti itu, saya bisa pergunakan atau menambahkan sebuah modifier list baru, yaitu modifier twist. Twist adalah sebuah modifier yang memungkinkan Anda bisa membuat objek itu berputar, ya, di poros. Dalam hal ini, saya cukup mengaktifkan perintah angle-nya. Maka, pada saat saya naikkan perintah angle, Anda akan mendapatkan sebuah bentuk bendera yang
tidak lagi lurus, tidak lagi dia teratur, tapi mulai memperlihatkan kesan ketidakteraturan yang biasa Anda temukan pada sebuah kain. Sehingga Anda bisa memberikan suatu pergerakan yang lebih atraktif dengan hanya menambahkan perintah vertex, perintah twist di dalam susunannya. Dan tidak menutup kemungkinan Anda untuk bereksperimen untuk bisa menambahkan modifier ini dan dengan kepuasan mendapatkan bentuk yang sesuai Anda inginkan.